Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang nggak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini. Ada dua perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak. Kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, ada Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab, bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang, ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Dawud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah, ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman, pas itu masih kecil, kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis, saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zain itu orang yang sangat menuhi Quran. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi dua saja supaya agak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, menangis nangis, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman, anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini. Berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak. Masa anaknya mau dipotong diam aja? Jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis. Gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti tidak ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh, kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu enggak mungkin itu. Makanya enggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Enggak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama. Kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi. Dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah. Tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum. Ya, kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak.
Ij'al idama ka'al ju'a. Ya, lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju'. Jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yurithu bainahum ad-daghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud daghain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu udah wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik, mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya, lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar nggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andaikan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi tidak lah, itu tidak wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir. Benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim benan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja, hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah, ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu nggak benar itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak benar, kayak hukum rimba, yang kuat menang, yang kuat itu kan harimau, wah, jadi masalah kan. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam.
Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing muka safah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes Nabi. Huwa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawula aku. Sama aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Pokoknya yang wong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mestekno eko dadi mestekno sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin ya, soalnya anggar ngaji, anggar soleh mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kowe kok mamang mlebu neraka iku berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis wae yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saniki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbok nek roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medhit wis tak jelas. Karena medhit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medhit deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medhit. Agar medhit ya sudah deket. Ya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ki apal ayat sing tak apal, tak waca, kondang tenan. Apal lo ati aja wis semaan tok ati. Ngopo lomba. Dawe pangeran eling-eling ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jauh gitu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya niki masih jalalan ya. Bangkune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha, no? Lah, ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu.
Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing keklaim, gampang syukur, napa? Kalau baleni malih. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab Ahlussunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya. Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya kaas, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati. Beneran nang ketemu sing disenengi kan. Nah, kowe wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing agar sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh rapati wali. Memang donya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape apa ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kayak ini gitu. Foto jangan melain. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be qada. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai bendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadha hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus
Dibuktekno, malaikat ki nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah. Akhire yo wis ora apa-apa langsung. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal mun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Mbok atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat itu ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kowe tak kei ganjaran salat nganti kiamat, senajan to saiki wis ora iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Namun Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kenaan pulsa. Jadi kena pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur kudu ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya maja'al qaumu illa zaidun. Ya, atau maja'al qaumu illa zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe. Kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggalladzi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada.
Enggak ada, ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kang ning neraka nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa suai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya ora hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha ora hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang. Nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ae. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau ora menangi tapi menangi rok murid-muride. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Mergo mangkel. Mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Niku sakjane wae ngaji apa mem fathama. Nggih kok. Sing biasa cangkem elek iso nggih. Beda, bebas sama. Tahu, tata terus. Tadi akhirnya orang raiso ngaji kok, sok miai, kon meja. Bebas sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Jadi capek lali, elek elek. Kata elek nih biolog. Kabo apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku, bahwa perempuan yang ditalak suaminya maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira atau mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya gue juga tok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang yang juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing alim ya sunnah Rasul. Milih di, sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain.
Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muaten wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan. Karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu ndak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulanya bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang itu raro. Ngapa lo sekarang loba menangan mata ngomong. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membido Gus ya ora lomba. Ya kalah kono lumayan untuk umroh. Lah kowe mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Nah, kula direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran pun neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya kira nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat ini? Bediseng ayat ini wocor, wah pusing. Ma balik wali biru kau mahrum bidaru jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu Al-Qur'an itu siapa mutolak. Mutolakat yang idahnya salah satu pun siapa ya? Yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi, ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mulanya ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jaben gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya mudik sumpu wojok, sebenarnya dibuatnya pangeran nang bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggere pun swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Yordan, wong Malaysia, wong Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ing swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Ben. Kulo ora setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali yang suka dirapi, mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus kayak sentimen baru. Bukan. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau
Ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ana syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gubedi jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik.